menumpangkan tangan dan jemaat. Mari kita kembali memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 320 kita pujikan bait 1 dan yang kedua. Diharapkan seluruh jemaat bangkit berdiri. Kebijaksanaan dan kekuatan agar saudara dapat menjalankan tugas dengan baik dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara Yohanes, saat ini sekarang Anda sudah menjadi pendeta Yohanes Sarjana Teologi. Dan pada saat ini saya akan menyerahkan Alkitab. Terimalah Alkitab ini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan juga kepala cawan baptisan kudus saat ini. Seperti firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah juga perangkat sakramen perjamuan kudus. Undanglah mereka turut dalam perjamuan. Biarlah kasihnya, pengorbanannya senantiasa diingat sampai kedatangannya. Sebab itu setiap kali kamu makan roti dan ini minum cawan ini, memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara Yohanes, saat ini sudah jadi pendeta. Atas nama Majelis Jemaat GKSBS AKB, saya mengucapkan selamat, dan pada saat ini saya persilakan saudara menghadap ke jemaat. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat atas penabisan Saudara Yohanes Sarjana Teologi menjadi pendeta GKSBS dengan basis pelayanan GKSBS Jemaat AKP Kemuning Jaya. Sambutlah dia dengan sukacita dan bantulah dia agar melayani dengan baik bagi kemuliaan nama Allah. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menyambutnya dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa dalam syukur. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersama jemaat-Mu GKSBS AKB Kemuning Jaya mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan atas penabisan Saudara Yohanes Sarjana Teologi. Berikanlah kekuatan, kebijaksanaan kepada hamba-Mu ini agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai kehendak-Mu. Tolonglah jemaat-Mu supaya mampu melaksanakan tugas panggilan di tengah-tengah masyarakat sekitarnya, di bawah pimpinan para pemangku jabatan gereja, hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon berkat dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama berfoto seluruh para pendeta untuk diabadikan dalam penabisan ini. Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat sekalian, saat ini Pendeta Yohanes Sarjana Teologi akan memimpin kita dan mewartakan firman Tuhan dalam khotbah sulung. Mari kita menyiapkan hati dan kita menyambutnya dengan memuji nama Tuhan. Pelengkap hidup jemaat 255, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu.
cobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Manfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami, menjadikan kami pelaku firman Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Keluaran pasal 3 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikian pembacaan Alkitab kita yang berbahagia. Ialah setiap kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah panggilan dan kesempatan untuk melayani Tuhan terkadang direspon oleh setiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Banyak orang yang berusaha mencari-cari alasan untuk menolak panggilan Tuhan dengan berbagai macam alasan yang diberikan. Tetapi banyak juga yang meresponnya dengan sukacita, bahwa ya, saya bersedia untuk memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan berikan. Dalam teks bacaan kita pada saat ini, kita diperlihatkan bagaimana Musa merespon panggilan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan Firaun. Dalam pengutusannya ini, Musa bertanya kepada Tuhan, karena dia sangat menyadari bagaimana keberadaannya dan sangat menyadari siapa dia dan bagaimana kemampuannya. Siapa aku ini sehingga aku yang dipercayakan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu? Pertanyaan inilah yang ditanyakan Musa kepada Allah pada saat ia mau diutus oleh Allah. Musa merasa bahwa dia tidak memiliki cukup kemampuan. Dia tidak pandai dalam mengungkapkan atau berbicara, apalagi dia harus berhadapan dengan seorang yang memiliki kekuasaan, seorang raja Firaun.
pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita juga tahu bahwa Musa adalah seorang penggembala kambing domba. Yitro, mertuanya. Dan latar belakang inilah tentunya yang mempengaruhi bagaimana respon Musa dalam menjawab sebuah panggilan pelayanan Allah. Dengan ketidakberdayaannya itu, dengan merasa bahwa dirinya tidak mampu, tidak cukup memiliki banyak kemampuan dalam berbicara, dalam mengkomunikasikan sesuatu, dan mengemban tugas yang begitu besar, maka Tuhan meneguhkan keraguan-raguan dari Musa dengan sebuah janji bahwa Tuhan akan menyertainya. Ketika Tuhan mengutus Musa, maka Tuhan juga akan menyertainya. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak hanya sekedar mengutus, tetapi membiarkan begitu saja. Ketika Tuhan mengutus, Tuhan juga menyertai Musa. Tuhan juga yang kemudian memperlengkapi Musa. Kemudian Tuhan juga yang menolong Musa melalui orang lain, menutupi segala kekurangan yang Musa miliki pada saat itu. Keraguan-raguan atau ketakutan Musa kemudian menjadi sebuah keberanian dan sebuah semangat yang baru untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita semua mengetahui bagaimana perjalanan Musa dalam membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan Musa. Pengutusan Musa inilah kemudian menjadi sebuah refleksi ketika secara khusus diri saya secara pribadi untuk memutuskan melayani Tuhan dan memulai memasuki pendidikan teologi. Saya sering bertanya dalam diri saya, dan di dalam doa saya bertanya kepada Tuhan, siapa saya? Layakkah saya dengan segala keterbatasan dan melakukan sebuah pelayanan yang besar dalam memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus kepada umatnya. Tetapi dalam perjalanan waktu, di dalam pendidikan teologi maupun di tempat-tempat pelayanan, saya semakin menyadari bahwa ternyata Tuhan tidak berdiam diri, membiarkan saya dalam pergumulan mempertanyakan keberadaan diri. Tetapi Tuhan memperlengkapi dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara Tuhan memberikan sebuah pengajaran. Dan tentunya saya menyadari itu belum cukup. Dan itu terus-menerus akan saya pelajari di dalam kehidupan pelayanan saya. Dan hingga sampai pada proses pembendetaan di dalam Sinode GKSBS, Tuhan terus memperlengkapi diri saya dengan sebuah proses perjumpaan bersama-sama dengan para pendeta dan juga banyak warga jemaat. Dan itu juga merupakan sebuah proses yang saya maknai untuk memperlengkapi, untuk membekali pelayanan saya ke depannya. Dan tentunya itu juga tidak cukup berhenti di situ, tetapi terus belajar dan memaknai pelayanan bersama-sama dengan jemaat, majelis jemaat sebagai sebuah sukacita, kerinduan untuk memberitakan sebuah karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Melalui firman Tuhan
yang tertuang di dalam kesaksian tentang pengutusan Musa ini, saya kembali diingatkan dan diteguhkan dengan dua hal. Yang pertama, tugas pelayanan adalah sebuah pengutusan dari Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan mengutus, maka Ia juga akan menyertai. Maka dari situ, ketika merespon dan mengiyakan pengutusan Tuhan, hendaklah kita juga dapat bersedia untuk memberi diri kita sepenuhnya bagi Tuhan. Menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang siap dan bersedia dibentuk secara terus-menerus dalam berproses untuk memperlengkapi diri. Musa memilih untuk melakukan tugas pengutusan dari Tuhan, walaupun ia tahu bahwa tugas yang Tuhan berikan kepadanya itu tidaklah mudah. Keberhasilan Musa diperoleh pada sebuah kesediaan untuk hadir dan terlibat bersama-sama di dalam kehidupan bangsa Israel. Disitulah ia semakin dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Begitu juga dengan diri kita dalam memenuhi sebuah pengutusan dari Tuhan. Kiranya kita dapat terus memperlengkapi diri kita dalam melayani Tuhan dengan sebuah kehadiran yang nyata. Dan kita rindu untuk terlibat di dalam kehidupan berjemaat bersama-sama dengan jemaat Tuhan dimanapun kita dipercayakan untuk melakukan tugas pelayanan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita semua, dan secara khusus pada diri saya sendiri. Saya merefleksikan sebuah pengutusan Musa dalam melakukan tugas pelayanan yang begitu berat baginya, dan tentunya tugas pelayanan yang diberikan kepada saya itu juga merupakan bukan hal yang mudah. Saya menyadari saya punya banyak keterbatasan, tetapi saya juga menyadari bahwa saya punya penyertaan dari Tuhan dan juga karunia yang Tuhan berikan untuk meneruskan pelayanannya di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Amin untuk firman Tuhan. Kita saat teduh sejenak dan berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami ketika Engkau mempercayakan sebuah tanggung jawab yang begitu besar kepada setiap kami untuk melakukan pelayanan, memberitakan kabar sukacita, hadir dan hidup bersama-sama dengan umat-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, walaupun kami menyadari keterbatasan kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai, memperlengkapi setiap kami yang merespon panggilan-Mu dengan penuh sukacita. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga bersukacita karena sebuah momen istimewa yang boleh kami lakukan pada saat ini. Kau kembali mempercayakan sebuah tanggung jawab kepada kami untuk meneruskan pelayanan-Mu. Kiranya cinta kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai sepanjang perjalanan kehidupan pelayanan kami, secara khusus bersama-sama dengan jemaat-Mu di GKSPS dan GKSPS Agape di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, doa syukur kami bersyukur karena cinta kasih Tuhan. Dan kami juga mohon penyertaan-Mu dalam acara dan ibadah kami seterusnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua, yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan sebagai nas persembahan kita, dan kita akan kumpulkan persembahan kita dan kita akan memuji nama Tuhan di dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 147. Di sini
Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Kasih, puji dan syukur ya Tuhan, karena hikmat Tuhan terus tercurah di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami boleh menerima berkat dari Tuhan yang berupa kesehatan bahkan kekuatan. Itu semua atas kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan. Sebenarnya ini adalah berasal dari Tuhan, namun kami mengambil sebagian dari berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menerima persembahan ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberkati di setiap pekerjaan kami, usaha kami, sehingga pekerjaan dan usaha kami dapat memenuhi kebutuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari masa dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman. Secara bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370.